fungsi. Salah satunya adalah kontrol sosial. Siapa yang dia kontrol? Siapa yang diawasi mahasiswa? Yang diawasi adalah kekuasaan negara, kekuasaan pemerintah. Makanya mahasiswa sering kita dengar adalah parlemen jalanan. Kenapa dia parlemen jalanan? Karena sebenarnya secara fungsi tugasnya sama, mengawasi kekuasaan negara, mengawasi kekuasaan daerah. Itu fungsi mahasiswa. Yang kedua, dia adalah agen perubahan. Jadi kalau ada mahasiswa dari awal, dari masih muda sudah tidak punya idealisme, tidak punya idealisme, itu bahaya. Makanya itu selalu Kamalaka mengatakan bahwa keistimewaan terakhir yang dimiliki mahasiswa adalah idealisme. Nah, ini yang saya minta tanamkan dalam diri adik-adikku, bahwa di era muda lah kita harus jaga idealisme. Makanya Profesor Sacipto Raharjo, seorang pegawai hukum dari Universitas Diponegoro, ini Undip, mengatakan suara mahasiswa itu adalah suara konstitusi. Apa makna suara mahasiswa konstitusi? Siapa bisa sangka, Pak? Jabatan Soeharto presiden itu 5 tahun baru bisa mundur, betul ya? Tapi siapa bisa sangka Pak Soeharto terpilih di presiden 97, 98 dia harus jatuh. Siapa yang jatuhkan? Yang demo adalah mahasiswa, pemuda dan mahasiswa. Makanya Prof. Sacipto mengatakan suara mahasiswa itu adalah suara konstitusi. Konstitusi mengatakan pemilihan presiden 1 kali dalam 5 tahun. Tapi presiden baru menjabat 1 tahun, Soeharto jatuh, Pak, 98. Itu berarti begitu tingginya itu status kemahasiswaan. Makanya saya waktu kuliah 7 tahun, bos, saya kuliah. Saya menikmati betul menjadi mahasiswa. Alhamdulillah hasilnya apa? Saya kuliah 7 tahun. Hasilnya alhamdulillah saya jadi lawyer, pengacara di Jakarta 5 tahun. Tergabung dalam law firm Lucas SHM Partner, kantor hukum besar di Jakarta. Lalu saya iseng-iseng mau menguji coba kemampuan, skill yang saya miliki, leadership yang saya miliki di kampus, saya mau praktekkan di masyarakat. Kalau di kampus saya menang pemilihan BEM, senat, kira-kira nanti di masyarakat saya bisa menang nggak ini? Oh, ternyata saya menang waktu itu, 2014. Periode pertama saya jadi wakil ketua DPR, periode kedua saya hari ini alhamdulillah jadi ketua DPR. Sambil kemudian alhamdulillah kantor pengacara saya jalan. Jadi adik-adik yang mau jadi magang kantor lawyer asal pintar-pintar boleh kirim lamaran kerja di law firm Rudal Partners yang ada di Hotel Claro. Itu kantor pengacara saya. Ada juga di Jakarta, insya Allah diresmikan bulan depan, bulan 12 di Sudirman Tamrin. Nah, jadi saya lagi juga ada nih, tapi yang berkelas, yang pintar, yang bisa mendrafting, yang bisa punya skill jago. Ada ini anak magang Unhas, dia belum lulus. Ada Maria angkatan berapa? Anak Unhas magang di akhirnya langsung diterima di situ, alhamdulillah. Nah, saya mau adik-adikku mumpung masih mahasiswa, kembangkan diri Anda. Jangan biar pusing cari kerja, tidak ada skillnya, nggak ada nilai jualnya. Nah, makanya saya minta adik-adik ini mengenali betul potensinya di mana. Kalau adik-adikku punya kemampuan di bidang tata negara, ya adik-adikku kan pasti penjurusan kan, ada penjurusan kan. Kalau tertarik soal pidana, kasus-kasus pembunuhan, pencurian, pokoknya bicara pidana ya tidak. Kalau tertarik bicara perusahaan-perusahaan, bisnis, ya geluti perdata, sama gitu. Hukum privat, hukum publik pidana misalkan, atau pidana korupsi, ya fokuslah di pidana. Ini kan yang bisa tahu itu semua ada di mana kemampuannya. Kalau tertarik bicara tentang negara, bagaimana ketatanegaraan, bagaimana soal administrasi, bagaimana persuratan, ya masuk di administrasi negara, masuk di tata negara. Ada penjurusan-penjurusan. Nah, ini yang tahu semua adalah ada itu.
karena waktunya hanya 5 menit, saya hanya 5 menit, saya kampanye lagi, tapi nanti marah Pak Habib, jatah saya kapan ketua? Terakhir poin kesimpulan, ini angkatan semester 7, semester 8? 7. Semester 7 sudah senior, berarti kamu ini kalau pulang di kampus main ospek, masih ada ospek? Sudah tidak ada ya? Ya memang berbeda. Sudah tidak bisa menginap di kampus? Bisa? Udah nggak bisa pasti. Kalau saya masih kalau berhubungan dengan dekan kita saling menyurat. Itulah dulu dinamika organisasi kampus. Ini yang datang ini di kampus berorganisasi tidak? Angkat tangan yang berorganisasi di kampus. Yang berorganisasi, angkat tangan. 1, 2, 3. Karena datang kuliah, habis kuliah pulang mampir di mall. Iya. Oh ya, kita lihat saja nanti. Kalau saya ini jadi pejabat mahasiswa Pak, 7 tahun kuliah. Orang yang cepat, teman-teman saya cepat 4 tahun, 3 tahun, 8 bulan. Sekarang minta kerjaan sama saya. Padahal dia paling pintar di kampus. Ternyata cepat selesai itu bukan tolak ukur. Saya 7 tahun malah alhamdulillah gini-gini 7 tahun kuliah sudah ketua DPR Pak. Bangga dong, saya bangga. Kenapa? Karena meskipun 7 tahun kuliah saya bisa memimpin daerah. Gitu. Jadi betul. Ada teman gua 4 tahun sekarang susah cari kerja, minta kerjaan sama saya. Yang saya mau bilang apa? Kenali skill ada. Kalian harus punya kemampuan. Kalau hari ini ada punya kemampuan Pak, komunikasi. Seorang pimpinan DPR kalau keluar negeri berbicara dengan DPR parlemen di sana, kalau nggak pintar bahasa Inggris, apa juga kita. Untuk kalau kita sedikit-sedikit, sama minta adik-adik, di mana kemampuannya? Saya hanya berharap jangan biarkan masa mahasiswa berlalu begitu saja. Buatlah kesan, tapi kesannya jangan pacar-pacaran. Jangan sampai di mana mahasiswa hanya pacar-pacaran. Itu hanya vitamin-vitamin saja. Pokoknya carilah dia bisa jadi pemimpin di depan. Kenapa? Karena kalau dia bisa jadi pemimpin, pasti dia bisa memimpin rumah tangga ketika cari pasangan masing-masing. Betul tidak? Terakhir, Pak Kaba, saya ucapkan terima kasih telah diberi kesempatan bersilaturahmi dengan adik-adik mahasiswa. Tak kenal maka tak sayang, ini sebentar saya Rudianto Lalo, Ketua DPR, kelahiran 4 Juni. Kalau ada yang Gemini di sini sama 1982. 82 ini yang hari 8 berapa? 90 atau 2000? 2000. Saya 82. Selisih berapa kita? 18. Artinya ada perbedaan di antara kita. Mungkin dinamika kampusnya pun berbeda. Apalagi era digital hari ini yang luar biasa, perubahan perkembangan zaman yang menuntut kita mengikuti zaman. Ada banyak cara. Kalau dulu harus demo protesnya, sekarang bisa melalui ketikan tulisan. Dulu yang bisa jadi profesi wartawan hanya profesi jurnalis aja yang bisa jadi wartawan. Sekarang ini adik-adik bisa jadi wartawan, bisa memviralkan sesuatu. Tidak bisa saya. Jadi sekarang semua serba canggih Pak. Ini tajam ini. Dulu yang tajam lidah, sekarang yang tak. Saya ingin menutup pertemuan ini dengan satu papasan taujolo. Unta salam marabana, teki sikabelai, lanruki kama sirolai sobata. Artinya, bila kita berpapasan, jangan kita berjauhan. Aku harapkan layar kita saling berkaitan. Terima kasih. Jangan lupa follow Instagram Rudianto Lalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada yang sangat luar biasa kita dapat. Selanjutnya saya persilakan Bapak Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Nurhaldin. Terima kasih. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya saya itu kalau mahasiswa itu biasa besar-besar suaranya. Dunia planet pun dia bisa bicara kalau suaranya seperti ini. Perkenalan diri karena tadi nama-namanya moderator salah sebut terus, tapi saya tidak salahkan. Tapi namanya kita harus perkenalan. Nama saya Haji Andi Nur Haldin bin Halid. Ya, jadi wakil ketua 3. Penggantinya Pak Ketua Rudito lalu kemarin. Jadi kalau mau bicara Pak Ketua, saya mengikuti jejak tak juga. Dan sebelumnya kita di periode pertama menjadi wakil ketua, periode kedua menjadi ketua DPR, ya insya Allah saya juga bisa seperti itu. Kalau cerita tentang pendidikan ketua, teman-teman mahasiswa, yang pertama saya hormati Pak Ketua DPRD, Pak Rudito Lalu, Pak Kabak Umum, ada dari influencer juga kayaknya, content creator, sama moderator dan teman-teman adik mahasiswa. Kalau tentang masalah pendidikan, saya kelahiran di Parepare 29 Maret 1987, beda 5 tahun sama Pak Ketua. Meniti karir menjadi politisi di umur 26, masuk di Partai Golkar itu hari. Kalau kita bicara tentang masalah pendidikan, saya SD di Makassar, di Nusantara, terus SMP di Islam Atira, SMA kelas 1 di Islam Atira, terus langsung berangkat dimutasi ke Australia, terus langsung lanjut SMA kelas 2 di Taylor's College di Melbourne, terus lanjut D3 di sana. Kalau bahasa sana itu sertifikat 4, di sini D3. Itu dimana kalau kita bicara pendidikan ini, D3 di sana itu setara dengan SMA kelas 3. Setelah saya lulus D3, saya lanjut langsung tahun kedua di Deakin University di Australia juga. Terus sekarang saya lanjut S2 ke Pak Ketua karena saya ikuti jejak kakek masa mau jadi ketua DPR tidak S2. Jadi saya lanjut di UNM, di Oren di sana, ilmu administrasi publik. Baru tahun pertama saya kan, jadi saya setara dengan kita sama-sama mahasiswa juga. Dalam artian gini, jangan pernah melihat orang keberhasilan soal masalah pendidikannya, tapi lihat apa yang dia sudah pernah berbuat. Karena percuma kita kuliah jauh-jauh, tinggi-tinggi S3, tapi kalau ujung-ujungnya juga kita jadi orang biasa, tidak berguna untuk masyarakat. Saya rasa itu pendidikan tidak ada gunanya. Jangan cuma kita kuliah untuk mendapat sertifikatnya saja, apakah itu ijazahnya saja, tapi bagaimana caranya ilmu yang kita dapat di kampus, di sekolah, dimanapun kita berada, karena tidak ada kampus yang terbaik, semuanya baik. Itu. Cuma kita tergantung kita di mana kita menyesuaikan. Karena kalau pribadi kayak saya di Australia pun plusnya ya bagus, karena bahasa Inggris di sana, teman-teman kita dapat mancanegara. Tapi pas masuk di daerah kampus, tidak ada SDM, selamatkan diri masing-masing. Kenapa tidak ada sosialisasi di sana Pak Ketua? Beda mungkin kalau di sini, yang dimana kalau kita lagi masih menunggu jam-jam kelas, kita masih bisa hang out, nongkrong-nongkrong sama teman-teman, chat-chat apa. Kalau di sana tidak ada, nongkrong mahal. Saya di sana untuk menyelesaikan kuliah di sana cuma 24 mata kuliah. Tapi satu mata kuliah harganya 22 juta. Jadi satu semester 4 mata kuliah. Jadi kalau lebih 88 juta satu semester di sana. Tapi pendidikan di sana memang ya, worth it lah dengan biaya yang kita keluarkan, karena dosen yang cari kita, bukan mahasiswa yang mencari dosen. Karena mahal, baru kau tidak mau ambil ilmunya. Di sana daftar kehadiran tidak sangat penting, karena rugilah mahasiswa kalau sudah masuk membayar baru tidak berkuliah. Saya kebanyakan di sana itu, kita cerita sedikit tentang masalah pendidikan di sana. Siapa tahu teman-teman bisa menjadi aktivis pendidikan untuk di Indonesia, khususnya di Kota Makassar. Kalau kita masuk kampus, itu tidak penting masalah kehadiran, mau terlambat lebih duluan dosennya dibanding kita, tidak ada. Dosen tidak terpikirkan. Yang dia bilang ilmuku yang kamu ambil kan. Jadi di sana selalu ada kamera. Kenapa? Kalau ada teman-teman yang sakit, ada mahasiswa yang sakit, itu tinggal buka saja online-nya. Jadi dari rumah saja kita bisa mempelajari. Itu cerita sedikit tentang masalah pendidikan. Yang saya mau bilang sama adik-adik sekalian, teman-teman sekalian adalah kita ini sebagai pemuda. Mungkin kalau masalah di tahun 2000 politik ini hari 2023-2024, pemuda lah sangat yang paling berperan, bukan yang paling baperan. Kenapa?
baru sedikit, pokoknya tidak cocok asalnya enggak. Di semua sisi, siapapun pemimpinnya, siapapun pilihannya, semua pasti baik dan pasti ada jeleknya. Dalam artian gini, jangan bilang sama kita, fokus sama apa yang kita punya tujuan. Ada di hukum, fokus sama hukum. Jangan keluar jadi mahasiswa ujung-ujung jadi terbang. Banyak di pekerjaan. Jangan kalau misalnya administrasi tiba-tiba mau jadi content creator. Fokus karena tidak ada dagangnya. Ini content creator adalah sampingan buat kita, tapi ada tujuannya kita. Saya bersyukur sekali ada dari teman-teman kreator di sini. Karena kalau kita semua jadi kreator, siapa yang mau baca? Saya pribadi ada tim content creator saya juga, yang dimana bukan sebagai mereka jadikan pekerjaan aslinya, tapi pekerjaan keduanya. Gitu. Karena sekarang apapun yang kita lakukan, semua pasti ada nilainya. Tapi jangan pernah mengambil haknya orang lain. Gitu. Terus kalau tentang saya harusnya lama-lama, atau kalau kita mau lama-lama, saya suka sekali kalau ketemu sama pemuda. Karena saya mau sharing pengalamanku dan pasti saya ingin kita semua seperti itu juga. Motivasi menjadi anggota DPR. Saya jujur waktu masih di Australia, saya itu mau masih kerja di sana. Atau ini cerita mau sampai di mana saja tidak mungkin gitu. Jadi kita kerja cuci piring juga di sana, gaji $23 tiap nih. Saya pasti tidak mau dapat 130.000 satu jam cuci piring saja. Paling sekitar 20-30 piring dalam 1 jam. Terus orang tua telepon saya, kembali ke negara. Karena kau sudah ambil ilmunya di sana, terapkan di Indonesia. Saya bilang oke, siap. Gitu. Kembalilah di 2012. Gitu. Ternyata jebakan untuk di pernikahan. Jadi 2 kali ketemu sama saya punya istri, tiba-tiba langsung dijodohkan. Saya bilang sama saya orang tua, ya tidak apa-apa, yang penting cantik-cantik di orang. Karena mukamu terus setiap hari dilihat. Jadi alhamdulillah sudah menjadi 3 anak sekarang. Dan ya, saya rasa sekarang tim kreator takutnya viral gila-gila. Terus kembali, saya jadi kontraktor, tapi tidak ada satu pekerjaan pemerintah yang saya kerja. Jadi jangan selalu bergantung diri kita sama pemerintah, karena buktinya seperti saya bisa dikerja kontraktor kebanyakan swasta yang saya kerja, perumahannya atau kantor-kantor yang saya bangun. Itu dari kecil-kecil pertama. Terus orang tua bilang 2014 itu lagi perhelatan untuk menjadi caleg. Dia bilang mau sampai kapan kau mau sejahterakan masyarakat Kota Makassar khususnya mungkin Indonesia kalau kau tidak masuk dalam pemerintahan. Saya berpikiran begini, berapa banyak sih uang kita punya, berapa banyak juga ilmu yang kita punya. Ini pemerintah sudah ada uangnya, tapi kalau adik-adik tidak berpikiran tentang politik, siapa yang kasih lurusin tentang masalah pemerintah? Negara kita mungkin orang asing bilang sudah negara yang sudah sangat hancur, tapi menurut kita tidak. Tapi kalau ada pemuda seperti kita berpikirkan untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat, saya rasa mampu. Negara kita kalau gitu, itu kan salah satu perubahan yang kita harus lakukan. Nah, saya butuhkan sama kita semua. Mungkin di saat sekarang kita sebagai mahasiswa tidak berpikir mau menjadi anggota dewan, selalu berpikir turun di jalan, mungkin demo-demo, dan apa itu benar. Tapi selama ada norma-normanya yang kita sampaikan, bukan gara-gara pesanan orang, ya kan? Turun ke bawah, nanti akan kita seperti Pak Ketua selama ini demo-demo, akhirnya di demo juga. Dan itu saya rasa fair-fair saja. 4 tahun saya menjadi anggota dewan di DPRD Kota Makassar dan menjadi wakil ketua, itu sudah 8 kasus yang saya selesaikan. Dalam artian tidak pernah ada pendemo memang yang saya mau temui di depan. Tapi saya kasih tahu saya punya staff, panggil perwakilan, kurang lebih 5 orang, kasih masuk dalam saya punya ruangan, kita cerita, kita sharing, dan semua alhamdulillah 8-8-nya selesai. Tidak ada tugas yang saya tidak selesaikan. Nanti mungkin pekerjaan lagi yang kita akan mengambil. Tapi kalau untuk ubah ini kita punya pemerintah. Pacaran tidak apa-apa di kampus. Itu mungkin motivasi, semangat, vitamin. Tapi kalau pas diputuskan kayak rasanya dunia mau berakhir. Ya ada beberapa, tidak banyak kasus yang orang mahasiswa putus cinta, putus tua juga kuliahnya. Tapi saya rasa tidak ada di Makassar itu. Karena apalagi kalau di UMI, kuliah di Indonesia jadi tidak tahu nama-nama kampus. Ada juga UIT yang saya pernah tahu. Saya mau titikkan sebelum saya tutup karena takutnya lama-lama saya pesankan sama kita. Jadi,
buatlah satu perubahan walaupun itu kecil. Mulailah dari lingkungan, keluarga, masyarakat di sekitar, dan khususnya di kota yang kita sangat cintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada teman influencer. 5 menit. 5 menit. Jadi saya perkenalkan diri, nama saya Renit. Saya dari Universitas Prisma Kota Manado. Dan saya juga bersyukur bisa diterima magang di kantor DPRD Kota Makassar. Di sini saya ingin mencerita tentang bagaimana saya menjadi seorang content creator yang punya penghasilan dan dapat membantu keuangan keluarga serta diri sendiri, khususnya untuk bayar uang kuliah. Awalnya saya dulu memang suka berkarir dari kecil, dan awal waktu sebelum saya jadi content creator, saya sudah pernah kerja di bagian keuangan distributor barang. Setelah sewaktu COVID, kita disuruh istirahat, ya istilahnya mungkin kita dikeluarkan lah dari kantor karena mungkin perusahaannya sudah tidak mampu membiayai karyawan. Dari situ saya salah satu aplikasi live streaming yang ada di Indonesia yang mempunyai penghasilan terbesar di Indonesia, yaitu Bigo Live. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar aplikasi live streaming Bigo Live Indonesia. Ya, di aplikasi Bigo Live sendiri itu teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mempunyai penghasilan sebagai content creator, mungkin teman-teman ada yang hobinya nyanyi, ada yang hobinya make up atau sharing-sharing, kalian bisa memanfaatkan aplikasi tersebut untuk menghasilkan uang dan mungkin bisa membantu adik-adik untuk membayar uang semester kalian per semesteran. Dan dari aplikasi live streaming itu sangat banyak pengalaman yang bisa didapatkan dan sangat membuat kita bisa untuk bangkit menjadi anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin bisa membantu keuangan keluarga, bisa menampilkan talent-talent kita di aplikasi, karena kebanyakan ada anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin live streaming di Instagram, di Facebook, tapi tidak punya penghasilan. Jadi sekedar kayak mungkin menghilangkan kegabutan, akhirnya live di IG, cerita-cerita di Facebook, tapi tidak ada untungnya. Nah, di sini saya ingin berbagi ke adik-adik, ke teman-teman sekalian, bagaimana kita memanfaatkan sosmed itu sehingga menguntungkan bagi diri kita sendiri. Mungkin dari itu, sekian dan terima kasih. Mau bertanya? Bisa masing-masing dari perwakilan fakultas. Perwakilan kampus saja. Ya, perwakilan kampus. Karena sesi satu aja, karena ada tamu lagi. Siap. Ada di berapa? Bismillah. Pak, untuk mencapai Kabupaten Goa yang insya Allah sekarang juga masuk sebagai caleg Golkar, Pak. Cukup sekian Pak pertanyaan saya. Akhir utama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afira Syafira dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Sebelumnya terima kasih banyak Pak atas ilmu yang diberikan untuk hari ini. Sebelumnya, sebagaimana kita ketahui Pak bahwa pemuda merupakan generasi penerus bangsa, yang mana maka sebenarnya generasi muda juga mempunyai komponen yang sangat menjadi komponen terpenting dalam pembangunan di Indonesia, baik secara nasional maupun secara daerah. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa upaya DPRD Kota Makassar dalam meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan di DPRD Kota Makassar, Pak? Terima kasih. Mungkin ada dari UNM atau dari STIMI, UKIP. Generasi muda itu yang paling tahu potensi kita itu adalah diri kita sendiri. Namun berdasarkan dari hal-hal yang berita-berita artikel-artikel yang saya baca secara online, banyak yang mengatakan bahwa yang melihat diri atau talenta yang ada dalam diri kita itu adalah bagaimana pandangan orang terhadap kita dan bagaimana cara kita, apa yang harus kita, bagaimana cara dan apa yang kita lakukan kepada masyarakat. Nah,
tidak, apakah benar-benar pemuda dari tanggapan Bapak ini ya, generasi Z yang menjadi calon legislatif ini apakah benar-benar mampu untuk menerapkan slogan bahwa mereka adalah agen perubahan atau tidak? Cukup dari saya, terima kasih. Saya persilakan kepada Bapak Ketua DPRD Kota Makassar. Sebelum merdeka. Lalu kemudian 1908. Lalu kemudian lahirlah Sumpah Pemuda 1928. Digawani oleh kaum muda masing-masing daerah. 1945 Soekarno diculik oleh Hairul Saleh, Sukarni, tokoh-tokoh muda untuk menyatakan deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu periode berikutnya jatuhnya Soekarno dengan demokrasi terpimpin melahirkan tokoh-tokoh muda, aktivis muda, karena ada pergolakan kasus PKI waktu itu. Tapi pelopornya juga adalah kaum-kaum muda. Ketika Pak Soeharto berkuasa 32 tahun, jatuh itu juga pergerakan kaum-kaum muda 1998 dari Orde Baru menjadi Orde Reformasi, digawani oleh aktivis-aktivis yang hari ini jadi petinggi negara seperti Bu Fahri Hamzah dan Rama Pratama, Adi Arief, Bang Pius, banyaklah aktivis-aktivis 98 yang berhasil menumbangkan kekuasaan Orde Baru menjadi kita hari ini reformasi. Itu 25 tahun yang lalu. Apa pesan yang saya mau sampaikan? Rupanya setiap pergerakan perubahan yang terjadi di Republik ini itu digawani oleh anak-anak muda. Semua anak muda, Pak. Bukan generasi tua. Semua anak muda. Makanya saya katakan, mumpung masih muda, kenapa kita tidak mencoba? Bukankah masa muda itu ada idealisme? Bukankah masa muda itu ada semangat perubahan, agen perubahan? Kalau kita menanti di usia 50 ke atas, kita sudah jalan pun susah, Pak. Bergerak pun terbatas. Tetapi ketika kita masih muda seperti yang saya alami, seperti Pak Nurhaldi, itu lagi enak-enaknya. Saya menjadi anggota DPR di usia 31 tahun. Menjadi wakil ketua DPR di usia 35. Menjadi ketua DPR di usia 36. Masih muda. Makanya jangan pernah takut mencoba, mumpung masih muda. Lakukan. Seperti Adinda tadi dari UNAS, berani berkompetisi. Kenapa? Kita tidak boleh di luar kekuasaan. Kekuasaan itu harus kita rebut. Kenapa kekuasaan tidak harus rebut? Kita harus masuk. Karena dengan kekuasaanlah kita bisa menggerakkan potensi-potensi di dalam masyarakat untuk tujuan apa? Tujuan kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Karena menjadi penyelenggara pemerintahan, mengelola negara, mengelola daerah, kita kelola. Yang Batam bangun jalan yang rusak di Makassar misalkan, sudahkah berpihak kepada warga miskin di kota Makassar misalkan? Sudahkah dibuka lapangan pekerjaan misalkan? Yang buat itu semua adalah pemerintah. Siapa pemerintah ini? Pemerintah adalah yang dipilih, yang mendapat mandat dari rakyat. Jadi ketika ada anak-anak muda seperti Adinda tadi berani untuk masuk di kekuasaan, ini luar biasa, Pak. Seperti Adinda Moderator juga ternyata juga seorang caleg, itu luar biasa. Karena kalau tidak berani mencoba, kapan bisa? Nah, ini tantangan tersendiri. Kalau saya dan Pak Nurhaldi bisa, kenapa Adinda tidak bisa? Dan sama-sama muda waktu itu memulai karir. Jadi kalau masih muda, selama masih mampu, ya lakukan. Kenapa ya saya mengatakan tadi yang tahu potensi kita? Rudianto lalu dulu. Ya mohon maaf, saya berbeda Pak Nurhaldi. Kalau Pak Nurhaldi punya nama besar bapaknya. Kalau saya ini, bapak saya meninggal di usia SMA kelas 2. Mas saya sudah yakin, ibu saya hanya seorang guru ngaji kampung
terletak di pulau tengah kota Makassar, namanya Laka, di belakang kampus UMI Pampan, nyebrang sungai, itu kampung saya. Saya waktu sekolah harus berjalan kaki 3 kilo, naik perahu, naik katinting keluar kota. Jadi dulu saya tidak menyangka, karena saya kalau ke kota naik perahu, Pak. Siapa bisa sangka di usia 35 saya ketua DPR di kota itu? Ya, Pak. Saya sekolah di Unhas, jalan kaki 3 kilo. Jalan kaki, di belakang kira-kira masuk fakultas hukum, jalan kaki lagi, perikanan masuk fakultas hukum. Karena ibu saya hanya guru ngaji, saya tidak diberi pas-pasan. Beriman dan terlihat orang yang diberi ilmu pengetahuan setingkat di atasnya. Saya percaya betul. Makanya penting itu pengetahuan. Kalau saya tidak kuliah, ya tentu mungkin saya sama profesi kampung saya nelayan atau setidaknya kerja sawah. Tapi karena ada mimpi cita-cita, ada cita-cita mimpi untuk pengabdian kepada masyarakat, saya mengabdilah di dunia politik. Kenapa politik? Karena kalau mau masuk kekuasaan harus jalurnya melalui partai politik. Nah, kira-kira begitu. Terakhir pertanyaan, bagaimana peran pemerintah untuk kepemudaan? Kita punya undang-undang tentang kepemudaan. Undang-undang kepemudaan kita bikin peraturan daerah supaya ada dasar pemerintah untuk menambah budgeting anggaran untuk membackup semua kegiatan-kegiatan kepemudaan yang ada di Kota Makassar. Itulah keberpihakan pemerintah dan DPR terhadap kegiatan-kegiatan kepemudaan dalam pemerintah. Saya kira itu jawaban singkat saya. Saya senang karena pertanyaan-pertanyaan cerdas yang bertanya tadi. Saya akan kasih buku. Buku ini potret gerakan politik kaum muda. Tepat sekali. Aktivis 98, ini potret perjuangan. Kenapa? Karena perubahan itu selalu lahir dari kaum muda. Terima kasih. Dan bisa persilahkan. Terima kasih. Izin Ketua, saya tambahkan bukan mengul untuk cocok sama diri kita. Sebenarnya kalau pertanyaan pertama tentang motivasi langkah-langkah menjadi anggota dewan, kalau saya tidak salah, ya kalau saya bilang perbanyak turun ke masyarakat. Tidak mungkin kita tidur rumah tiba-tiba, Pak, ini ada 10 suara, Pak, ini di situ tempat kita. Tapi yang saya bilang, siapapun kita, kalau kita dapat dalam satu momentum seperti perhelatan politik, mau di politik kota, kabupaten kota, provinsi, atau RI, atau sampai tingkat pilkada, jangan pernah ubah kita punya prinsip, karena kalau kapan kita sudah masuk dalam politik, gampang sekali untuk berubah prinsip. Gampang kita punya ideologi, kita bisa berubah. Tapi selalu saya satu pesankan sama adik-adik kalau mau turun di terjun politik, itu jangan pernah ubah kita punya prinsip dan selalu ingat sama masyarakat. Tidak pernah tahu mana uang halal, mana uang haram. Saya selalu dapat didikan yang baik dari Pak Ketuaku, jadi aku dapat yang halal-halal terus di sini. Lihat, mungkin kita paling sering lihat saya di DPRD karena beberapa rapat saya pimpin. Saya mau tanamkan sama kita mungkin yang tidak terlalu berpikir tentang politik. Ada yang mungkin tidak pikir tentang apa sih itu politik. Bisa sedikit sama netizen. Lebih percaya di netizen dibandingkan kalau masuk turun di bawah di got. Nah kira dalam pengambilan keputusan. Contoh saja di DPR ini 4 pimpinan. Saya salah satunya. Tidak akan jadi anggaran pokok, anggaran perubahan kalau saya tidak tanda tangan. 25% kebijakan pemuda dalam DPR ini. Karena saya adalah perwakilan dari pemuda karena umur masih di bawah 40 tahun. Gitu. Terus tentang masalah apakah pernah Gensi ini Gen Z atau Gensi ini? Gen Z adalah agen perubahan. Kita tak akan pernah tahu pola pikirnya orang. Mau dia muda, mau dia tua, tapi kan kita lihat kepribadiannya. Karena kalau tentang masalah pilihan kita serahkan sama masyarakat kembali ke bawah. Kalau turun ke bawah ini nanti wakilkan. Siapa tahu orang di pemerintah juga, siapa tahu boneka aja. Nah itu, makanya selalu tunjukkan kepada masyarakat dirita. Jangan pernah mungkin kalau kayak tim kreator buat sebanyak-banyaknya video, tapi jangan pernah baca komen. Karena kalau kita baca komen sakit hati kita. Tidak hanya ini bahasa baik, mau dicari juga, mau diburu juga, ini orang tidak dapat. Karena kebanyakan akun-akun fake, tapi selalu berbuat yang baik. Karena Pak Ketua selalu ajarkan sama saya, baik menurut kita mungkin belum baik bagi orang lain, tapi selalu lakukan yang terbaik. Karena tidak ada yang tahu, who knows kita akan jadi apa ke depannya. Terima kasih.
teman-teman saya rasa cukup. Mungkin sudah bisa menyantap hidangan yang ada di depan tak. Karena saya tahu pasti lapar semua. Sama bahasa Belandanya cipur debat. Cipur debat. Cukup ya, karena masih ada tamu. Di mana tempatnya tamu berikutnya? Di sini juga soalnya ada dari rombongan UNM sekitar 45 orang. Nah, jadi makasih banyak ya. Ini yang penanya tadi boleh kasih. Yang bertanya tadi. Nah. Satu lagi. Oke, foto dulu kali ya.